rafiqil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaula hormati panjenenganipun Bapak Ketua DKM dan jajarannya, Bapak Haji Ngatiran dan segenap keluarga besar Masjid Jami Raudhatul Jannah, Jawahirul Dauharatul Madinah yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah tadi pada maghrib hujan, jadi rodok seger. Di luar yo adem, di dalam adem. Mudah-mudahan hati kita, jiwa kita, luar dalam sama-sama ademnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ben tambah adem kita ngaji. Ngaji adalah merupakan sebuah kegiatan yang luar biasa. Orang zikir belum tentu ngaji, orang ngaji pasti zikir. Maka kalau zikir bisa memberikan ketenangan, apalagi kalau ngaji. Ngerti nggih? Karena ngaji sifatnya lebih umum dibandingkan zikir. Zikir lebih khusus. Ya, jadi ngaji lebih umum dibandingkan zikir. Tidak ngaji maksudnya seperti kita ini. Maka mudah-mudahan sebagaimana yang Allah janjikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa derajat orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman tapi tidak berilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus ngaji? Biar hidup ini jelas. Karena Allah katakan qad tabayyana rusdu minal haq, yang benar sama yang salah itu sejatinya sudah jelas. Tapi kalau tidak punya ilmu, yang benar sama yang salah itu jadi remeng-remeng. Yang halal dan haram itu jadi remeng-remeng. Al halalu bayyinun, padahal yang halal itu sudah jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga sudah jelas. Tapi di antara yang halal dan haram itu kemudian ada gray area, ada lokasi yang abu-abu. Yang itu wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang abu-abu ini la ya'lamuha katsirun minan nas, kebanyakan orang enggak tahu. Supaya tahu gimana? Ngaji kita. Insyaallah dengan ngaji wilayah-wilayah abu-abu itu menjadi jelas, menjadi clear. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan halaman keempat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi naf'an mubarakan lana wa lidinina wa linnasi ajma'in. Wa fi hadhihi an-nasihati kifayatun li ahli al-ilmi. Dan terhadap nasihat di atas ini adalah sebenarnya mencukupi bagi para pemilik ilmu. Ayyuhal waladu, wahai anakku, an-nasihatu sahlatun, memberi nasihat itu gampang. Wal muskilu qabuluha, yang susah itu nerima nasihat. Lek nasihati gampang, sing angel nerimo nasihat. Menerima nasihat itu susah. Li'annaha fi madzaqi muttabi'il hawa murratun, karena bahwa nasihat itu dalam rasa yang dicicipi oleh orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsu adalah sebagai rasa yang sangat pahit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari awal di kitab ini sebutkan bahwa murid Imam Ghazali ini sudah lama berguru kepada Imam Ghazali dan sudah banyak yang diserap dari Imam Ghazali. Tapi di akhir pengembaraan ilmunya, beliau kemudian melakukan perenungan. Kira-kira ilmu yang mana yang bisa menemani saat sakaratul maut? Ilmu yang mana yang bisa menemani masuk liang kubur?
Ya, menjawab pertanyaan munkar nakir. Ilmu yang mana yang bisa menemani kesendirian di alam barzakh? Ilmu yang mana yang bisa menemani saat kita bangkit dari alam kubur? Ilmu yang mana yang akan menemani kita saat kita digiring ke mahsyar? Ilmu yang mana yang bisa menaungi kita di atas kepanasan yang luar biasa mendera umat manusia, memanggang umat manusia di mahsyar? Lebih jauh lagi, ilmu yang mana yang bisa menemani kita saat kita menyeberang Shiratal Mustaqim, atau sebelumnya saat kita ditanya oleh Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka di ujung pengembaraan ilmunya, beliau itu meminta lagi kepada Imam Ghazali agar diberikan nasihat singkat. Nasihat atau ilmu ringkas dan singkat ini yang mau dibawa pulang ke alam barzakh. Kita ini siapapun kita sebentar lagi juga masuk lubang kubur. Setiap hari dalam hidup kita itu kita mendekatkan diri untuk menuju ke alam barzakh. Makin hari kita melangkah, makin pendek jarak menuju alam kubur sudah. Maka kita harus mesti persiapan, jangan sampai membawa kesia-siaan. Wis capek-capek ngaji sampai seloro estelu, tiba-tiba gak iso dibawa nang alam kubur, kan eman. Sekadu ngumpulkan ini, ngumpulkan itu, ternyata nggak bisa diajak ke alam kubur. Istri cukup satu aja Pak, tapi bisa nemani nanti di mahsyar. Ya, daripada istri 4 semuanya mendakwa kita di alam kubur, di alam mahsyar, kan gitu ya. Mending 1 tapi nemani ke surga, ya, daripada 4 nemani ke neraka. Tapi sing api ya 4-4-nya ngancani ke surga. Tapi lo tuh angel itu. Rodo angel itu. Enggak. Lo kita kalau merenung betul, memikirkan betul mengenai perjalanan yang sebentar lagi akan kita lalui, akan kita lewati itu. Banyak orang yang ketika kemudian bukan terlalu dalam, dia memikirkan tentang akhirat sedalam-dalamnya itu. Wis gak kok bernikah, Pak. Ke Siti Rabi'ah Al-Adawiyah itu gak kok bernikah. Kenapa? Karena selalu merenung. Nanti aku di barzakh gimana, nanti aku pas sakaratul maut gimana, nanti pas ditakoni munkar nakir tuh gimana, nanti pas nyebrang sirat tuh gimana, nanti ke surga apa ke neraka, nanti ketika menerima amal tuh dari kanan apa dari kiri, ketika dihisab itu hisab ringan atau hisab yang pedih dan berat. Tuh ada perempuan cantik jelita, ilmunya luar biasa, gak sempet nikah gara-gara kenapa? Mikirkan itu terus. Sehingga kemudian jadi buah bibir. Istilah kita itu primadona kalau istilah sekarang. Kalau istilah yang baru-baru belakangan disebut kuda yang putih di dalam kandang. Masya Allah. Apa katanya? Kuda yang putih ada aja. Sekarang itu di acara mantenan di mana-mana mesti lagunya itu ikan di dalam kolam sama kuda di dalam kandang. Apa? Ya nggak ada tokek di atap masjid, itu nggak ada lagu tokek di atap masjid. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi. Ya, di dalam nasihat itu, di dalam nasihat yang di atas tadi yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali, itu kifayatun li ahli ilmi, dan dalam nasihat yang nanti akan dipaparkan di depan ini cukup. Kifayah itu artinya apa? Cukup. Namanya cukup itu seolah perlu ditambahi, nggak perlu lagi dikurangi. Li ahlil ilmi, bagi pemilik ilmu. Tapi masalahnya an-nasihatu sahlatun, kalau sekedar ngasih nasihat mah gampang. Ya, wal muskilu qabuluha, yang susah itu nerimanya. Ngasih nasihat tuh gampang Pak, kok nyeramahi orang tuh gampang. Sing angel tuh nyeramahi diri. Ya, yang susah itu nyeramahin diri sendiri. Ngaji ngajarin orang, ya memang ada tingkat kesulitannya, tapi yang paling susah ngajari diri sendiri. Kadang kita ini ceramah 8 panggung sanggup, begitu ngajari anak sendiri, anak wangele susahnya diajar. Nggih. Baru ngomong sedikit aja sama istri, kata istri, "Pak, udah masuk Maulid Nabi nih kok udah mulai ceramah." Begitu. Ya. An-nasihatu sahlatun, kalau sekedar memberi nasihat gampang. Wal muskilu qabuluha, sing angel itu nerima nasihat.
Nasihat atau peringatan itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan kayak obor. Ya, diibaratkan kayak obor. Kalau ada orang di tengah kegelapan malam, kita lagi berangkat ke hutan, gelap gulita. Zaman dulu makan baterai susah, PLN belum nyampe. Nah, sekarang mah orang kemananya bawa handphone, ya nggak perlu bawa senter, cukup handphonenya dinyalain, sudah ada senternya di situ. Zaman dulu kan enggak. Orang sedang dalam kegelapan seperti itu, sudah barang tentu dia tidak tahu kalau di depan ada lubang, di depan ada jurang, di depan ada binatang-binatang buas dan lain sebagainya. Belum lagi onak duri yang akan mengganggu perjalanannya. Ketika datang orang membawakan obor, sikap orang itu beda-beda, Pak. Yang pertama, ada yang dibawain obor itu misu-misu, marah-marah malah. Waduh, yang bawain obor dibentak-bentak, dimarah-marahin sama dia. Loh kok aneh orang ini, dinasehatin, dikasih petunjuk kok malah bentak-bentak. Istilah kata dibawain obor kok malah bentak-bentak. Kan mestinya dia bilang terima kasih, ini mah enggak, malah marah-marah. Seperti anti terhadap cahaya. Teliti punya teliti, rupanya orangnya lagi sakit mata. Lagi sakit mata itu ya terhadap cahaya itu rodok sensitif. Tidak bisa menerima cahaya. Makanya misu-misu, dibawain obor, dibawain lampu, marah-marah. Rupanya karena sakit mata. Ada orang kedua itu dibawain obor itu enggak ngefek, enggak ngaruh. Bilang terima kasih enggak, marah enggak. Ini aneh orang ini. Dikasih obor itu mbok bilang terima kasih. Thank you. You are welcome. Ini maka enggak. Diam aja. Jadi marah enggak, bilang terima kasih juga enggak. Teliti punya teliti, rupanya orangnya buta. Loh, orang buta ya enggak ngaruh. Dibawain lampu ya enggak ngaruh. Dinasehati itu tiba buta. Nah yang ketiga orang yang Masya Allah, jazakallah ahsanal jaza. Terima kasih Ustaz mau datang ke tempat kita, hujan-hujan begini masih mau datang. Yang bawa mobil mah lumayan Pak, kadang sebagian Ustaz itu karena dekat dia bawa motor. Udah kadang nggak bawa mobil, jas hujan lupa karena sejatinya ini sudah masuk musim kemarau. Sudah masuk musim kemarau, lali nggak bawa jas hujan. Bagian pengajian lega datang di Jawharatul Madinah, kasihan yang nunggu. Gitu? Kasihan yang nunggu. Jadi ada orang ketika dikasih nasihat itu terima kasih, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini orang yang normal, dibawain obor ngucapin terima kasih, matanya normal. Kalau kiai nggak datang, kalau ustadz nggak datang, kalau ulama nggak ada, tersesat kami semuanya. Ya, tersesat kami semuanya. Ada kiai aja yang sesat banyak, gitu. Karena Allah sudah katakan, Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu musuhnya yang nyata, tapi yang sesat sama setan ya banyak. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sungguh setan telah menyesatkan generasi demi generasi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa an-nasihatu sahlatun. Nasihat itu gampang, yang angel itu menerimanya. Posisi manusia di hadapan nasihat itu ya tiga itu tadi. Orang yang pertama itu orang yang marah-marah, rupanya sakit mata. Mata mananya yang sakit? Mata hatinya. Pernah ketemu kan Pak ya, orang ditegur marah? Pernah ditegur. Ditegur malah marah, galakan dia. Masya Allah, tabarak ya karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang marah-marah sama pengajian, ya, marah-marah sama kiai, marah-marah sama pengajian, itu umumnya orang sedang sakit mata hatinya lagi sakit. Mata hatinya lagi sakit sehingga dia tidak bisa menerima cahaya. Ya, enggak bisa menerima cahaya. Padahal manusia itu makhluk sosial, enggak mungkin makhluk sosial kayak manusia ini yang tidak maksum itu benar terus, pasti ada salahnya. Fir'aun itu jadi Fir'aun gara-gara nggak mau ditegur. Coba dari awal ada oposisi nggak jadi Fir'aun Pak, mungkin cuma 2 periode aja.
Tapi karena nggak ada oposisi, Fir'aun itu akhirnya sampai mati Pak jadi presidennya itu. Karena di lembaga Fir'aun waktu itu tidak ada DPR. Makanya DPR itu penting supaya pemimpin tidak jadi Fir'aun. Ya, oposisi itu penting supaya apa? Supaya ada yang ingatkan kita. Sahabat terbaik kita itu bukan yang mengiyakan terus apa yang kita lakukan, tapi sahabat terbaik kita itu yang menunjukkan kepada kita kelemahan-kelemahan kita. Kita sekarang kalau bergaul itu umumnya bergaul dengan orang yang satu visi, satu misi, tapi dalam tanda petik juga yang selalu mengiyakan terus. Kita apa saja dia ya pokoknya ikut aja bos. Ikut aja bos gitu. Cenderungnya begitu. Di zaman para sahabat dulu mereka bergaul dengan orang-orang yang justru menunjukkan kelemahan-kelemahan dirinya. Sayyidina Umar itu suatu ketika sore-sore dia datang ke rumahnya Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman. Kata Sayyidina Umar, Huzaifah, tunjukkan kepada Umar apa kelemahan Umar. Begitu pertanyaannya. Kita pernah nggak ngomong begitu? Nggak usahlah sama teman. Pokoknya saya bilang sama Pak Haji Ngatiran, Pak Haji, kelemahan saya apa Pak Haji? Nah, boleh terus terang nggak Pak Kiai? Boleh Pak Haji. Pak Kiai kalau makan 3 porsi. Kalau makan 3 porsi kan? Ya enggak, nanti kita cerita tentang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ceritakan kepadaku apa kelemahanku, apa kekuranganku. Ini yang lagi minta nasihat itu Sayyidina Umar, pemimpin tertinggi. Ya, ibarat minta nasihat kepada kawannya. Apa kata dia Sayyidina Hudzaifah bin Yaman? 2 aja, yang lainnya sih fine-fine aja. Oke lah yang lainnya tuh. Ya, yang 2 ini yang saya mau tanyakan. Apa itu? Yang pertama, Tuhan itu kenapa bajunya 2 padahal rakyat bajunya 1? Ampun, jadi presiden punya baju 2 ditanyain zaman dulu itu Pak. Rakyatnya punya 1, kenapa Tuhan punya 2? Nah loh, ayo Pak. Ada pemimpin yang begitu sekarang. Kenapa Bapak punya baju 2? Rakyat semuanya bajunya 1. Di zaman Nabi itu orang umumnya punya baju cuma 1. Maka di Imam Bukhari ada kitab hukumnya sholat dengan hanya menggunakan 1 buah baju. Ketika ada sahabat yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana hukumnya sholat hanya dengan menggunakan 1 baju? Ya baju ya sarung Pak. Cuma 1 toh. Ya baju ya sarung, bukan sepotong baju sepotong sarung, bukan. Maka baginda Nabi menjawabnya itu lucu. Alikullikum thawbani, emang ada di antara kalian yang punya baju 2? Berarti umumnya punya baju cuma 1. Di zaman Nabi itu umumnya orang punya baju cuma 1. Ketika Sayyidina Umar setelah Nabi meninggal punya baju 2, wajar kalau ada yang nanya. Kenapa baju rakyat 1, baju Tuhan 2? Kata Sayyidina Umar, kan tidak selalu kita bisa menjawab apa yang ditanyakan orang. Ada kalanya yang bisa jawab bukan kita, tapi orang lain. Karena kalau kita yang jawab, mungkin salah. Kalau itu anakku yang bisa jawab, aku nggak bisa jawab. Emangnya kenapa? Ya tanya sama anakku. Kenapa bapakmu bajunya 2, sementara rakyatnya bajunya 1? Oh itu tadinya jatah abah itu 1, sama seperti yang lain. Ya cuma saya lihat kasihan abah ini, kalau mau sholat suka nunggu bajunya kering. Makanya dia kalau Jumatan suka terlambat datangnya. Kenapa? Nunggu baju kering dulu. Ketika ada pembagian harta rampasan perang, jatah saya kasih sama abah. Makanya abah jadi punya 2. Udah clear sudah. Sudah clear kan? Karena ternyata sumber bajunya Umar itu pemberian jatah dari anaknya. Maknanya apa, Pak? Seorang pemimpin itu layak untuk ditanyakan. Layak untuk ditanyakan. Umpamanya anak Sayyidina Umar ini dagang martabak tapi bisa beli kesebelasan bola, itu pantas ditanyain itu. Pak, gimana caranya dagang martabak tapi bisa punya duit miliaran sehingga bisa beli klub bola? Itu boleh ditanyain, Pak. Boleh ditanyain. Jadi pemimpin itu memang harus siap ditanya. Karena siap nggak siap di akhirat kita pasti ditanya. Kan mending clear sekarang, Pak. Kalau sudah clear sekarang di akhirat kan enak. Kalau belum clear sekarang, repot nanti besok di akhirat. Itu 1. Yang kedua, saya lihat Tuhan kalau makan lauknya 2. Padahal Nabi seumur hidup makan kalau lauknya paling cuma 1. Seringnya malah nggak ada lauknya. Jadi pejabat itu Pak, makan ada lauknya saja, itu ditanyain zaman dulu.
Kenapa lauknya ada 2? Karena zaman Nabi itu lauknya paling cuma 1, malah seringnya nggak ada lauknya. Makanya kan di sini Pak kalau lele aja kan gitu. Kita di sini kalau makan nggak gitu 1 aja ya. Kalau lele aja. Kalau tom yam aja. Kalau apa dimsum, kalau kebuli aja kan gitu ya. Umpamanya kebuli ayam aja sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya suka ada yang nawar-nawar. Aduh kambing, ada yang suka anti sama kambing. Nggak apa-apa, jemaah kebuli ayam saja, ya ustadznya kebuli kambing, pokoknya gitu kan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi makan ada lauknya itu dipertanyakan. Apa makna daripada pertemuan Umar dengan Hudzaifah ini? Umar tuh siap menerima nasihat, siap menerima kritik, siap menerima nasihat. Suatu ketika Sayyidina Umar itu lagi ceramah. Dalam ceramahnya beliau bilang, sebaik-baik perempuan adalah yang murah mas kawinnya. Ya, khairukum aisarukunna mahran. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling murah maharnya. Oh, bagi bapak-bapak, bagi laki-laki cocok inilah. Macam di Indonesia, seperangkat alat sholat yang nggak pernah dipakai pun jalan sudah. Orang Arab kaget Pak. Kalau ada mas kawin seperangkat alat sholat, mereka punya BMW belum tentu bisa nikah. Lah kita kalau punya BMW Ji, udah berkali-kali kita bener nggak? Punya kijang berani kita nambah, apalagi punya BMW. Kita mau buatan. Jadi Sayyidina Umar itu ketika berceramah, ceramahnya disetujui, disukailah oleh kaum laki-laki bahwa perempuan terbaik yang murah mas kawinnya. Ada seorang nenek-nenek di belakang protes, maaf ya Amirul Mukminin. Sejauh yang saya tahu di Quran ada ayat yang menyebutkan bahwa wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan kalian memberikan kintor. Kintor itu harta yang banyak. Kintor itu kemudian jadi serapan bahasa Indonesia jadi kuintal. Kintor itu jadi kuintal. Zaman dulu harta itu emas. Lek emas sak kintal pripun Pak Haji? Kata napa boten? Buahnya apa sedikit kalau emas sekintal itu. Jadi wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian memberikan kepada istri-istri kalian itu sak kuintal emas. Maksudnya harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kotak-katik itu. Oh, kita kan kalau udah jadi bini, bener enggak? Mas kawin kita pinjam. Itu kan dalam konteks pemberian mas kawin. Kadang kalau sudah punya bini, udah klik ini, udah satu rasa satu hati. Ya, begitu kita agak drop gitu perusahaan D, itu yang 500 gram masih disimpan. Masih Bang, di mana? Di BCA, di BRI atau di safe deposit mana? Enggak Bang, disimpannya di bapak katanya. Waduh, di mertua mah lebih gawat, lebih susah ngambilnya. Gampangan di bank, bener nggak? Passwordnya susah kalau di mertua. Nah, itu ataitum indahunna qintara. Jadi nenek-nenek itu mengingatkan bahwa ada ayat yang menyebutkan mas kawin itu boleh banyak. Terus atas dasar apa Umar mengatakan bahwa wanita terbaik yang mas kawinnya murah? Akhirnya itu dikritik Sayyidina Umar Pak, di hadapan publik, yang ngeritik kaum perempuan lagi. Istilahnya suara perempuan itu kan umumnya minoritas, dan legislatif perempuan itu umumnya nggak banyak di Indonesia. Bener nggak? Iya. Keterwakilan perempuan itu paling cuma 30%, itu pun kadang kebanyakan. Menteri lah sebut yang perempuan itu siapa aja, nggak banyak Pak. Lah ini ada perempuan udah begitu nenek-nenek lagi. Artinya nenek-nenek itu mewakili kadang masyarakat yang tidak well educated, mungkin pendidikannya juga rendah. Tapi bicara di hadapan Umar, dan Umar itu pemimpin besar dan diterima kritikannya itu. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, nenek itu benar, Umar salah. Wah nih Pak bilang begitu itu. Sing bener sinten? Nenek itu. Yang salah siapa? Umar. Itulah Pak. Itu menunjukkan gentleman-nya Umar. Menunjukkan hebatnya imannya, bersihnya hatinya. Sehingga dikritik oleh nenek-nenek pun dia dengan legowo mengatakan nenek yang benar, Umar yang salah. Maka benar kata Imam Ghazali, an-nasihatu sahlatun. Ngekei nasihat itu gampang, sing angel itu nerima nasihat. Maka kalau orang sudah nerima nasihat itu luar biasa.
Kita belajar ya, belajar nerima nasihat. Tapi wani nggak kira-kira kita nanya sama istri, Dek, 30 tahun sudah kita bersama-sama, mau punya cucu kita. Abang itu kepengen dengar, abang itu salahnya, kurangnya apa saja. Bang, ini kalau disebutin Idul Adha udah selesai hari tasyrik masih belum kelar nih. Kata bini, ini bener nih ya, kalau abang mau nih tak sebutin nih Idul Adha kelar, udah bubar takbir, Yaumut Tasyrik udah selesai, sapi udah mati semua, kambing udah mati semua, ayah masih belum kelar nih nulisin satu-satu nih. Abang mau disebutin satu-satu? Nggak usah lah bang. Ayah juga tahu abang itu adalah ketidaksempurnaan yang dianugerahkan oleh Allah dan kemudian diakadkan menjadi suami saya. Sebagaimana saya juga adalah sejuta kekurangan yang dianugerahkan oleh Allah kepada abang dan lewat akad kemudian menjadi istri abang. Ayah tutupin aja bang. Jadi nggak jadi ini cerita, nggak jadi bang. Ya terus kemana kita sekarang? Kita ke Blok M aja bang. Ada kalung, kalung akhirnya urusannya. Ya sudahlah, lah berikan kalung lah sudah selesailah urusan. Kenapa? Karena yang paling tahu kita siapa? Dia. Yang paling tahu dia siapa? Kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang datang kepada saya pada suatu saat dan kemudian dia katakan bahwa dia ada problem dengan istrinya. Kemudian saya bilang saya tidak akan percaya sama laki-laki yang mengatakan kekurangan istrinya dan perilaku istrinya sebelum perempuannya itu kemudian datang juga ke saya dan menceritakan seperti apa suaminya. Jadi kalau mau selesai harus datang duanya. Bahkan bagusnya itu falyab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Harus ada wakil dari perempuan yang dipercaya oleh pihak perempuan, harus ada wakil dari laki yang dipercaya oleh pihak laki, kemudian duduk bareng mereka berembung. Kalaupun kita harus terlibat, kita menjadi wasitnya atau kita yang ditanyai advice dari sisi agamanya. Kenapa? Karena nggak mesti laki-lakinya benar. Kendati laki-laki cenderung merasa dirinya benar. Nggak mesti juga perempuan benar, karena perempuan kadang cenderung merasa dirinya benar. Ya. Ada salah satu hakim agung di dalam Islam itu yang memberikan satu kaidah. Di antara kaidahnya begini. Kalau kamu didatangi perempuan yang nangis, kamu gak usah langsung percaya. Kenapa? Ya karena senjata perempuan itu nangis. Senjatanya adalah nangis gitu. Jadi jangan langsung percaya. Kalau ada orang yang datang kepadamu dan matanya buta satu dan dia bilang saya ditusuk oleh si fulan, kamu jangan langsung percaya sampai si fulannya juga datang. Jangan-jangan dia butanya satu, yang satunya yang datang malah buta dua-duanya kena tusuk. Maksudnya artinya harus dikonfrontir dua-duanya sampai ketemu. Jadi ketika orang itu bicara begitu, saya dengerin aja. Besoknya kemudian datang bersama istrinya, setelah datang dengan istrinya baru ketahuan. Istrinya merasa bahwa dia sudah dicerai oleh suaminya, tapi tidak resmi ke KUA. Maka istrinya itu kemudian tidak mau melayani suaminya. Suaminya merasa bahwa selama ini kalau dia lagi marah ngomongin cerai, main tangan, suara kasar dan lain sebagainya, dia merasa itu baik-baik saja, tidak ada efek hukumnya. Akhirnya kemudian sang istri tidak mau melayani suami belasan tahun. Kenapa? Hidup serumah, makan apa segala masih, tapi yang satu itu nggak pernah dikasih. Kan dia beranggapan bahwa dia sudah bukan istrinya lagi. Sang suami marah karena dia merasa aku tidak dilayani, aku tidak diladeni. Setelah kumpul baru ketahuan. Kan gitu baru ketahuan. Saya cuma bilang begini sama suaminya. Ya sudah, setelah ngomong ngalor ngidul, sama-sama ngomong semua. Sampai istrinya bilang, anak saya itu Pak sampai mau bunuh bapaknya. Karena saya sudah nggak tahan ngelihat kelakuan kasar bapaknya kepada saya. Berarti kan klimaks kalau sudah begitu kan Pak. Sampai pada tingkatan anak kandungnya mau bunuh bapaknya. Biar ibu tenang. Bayangkan coba Pak, kan udah sampai ubun-ubun kalau udah begitu. Saya bilang ya Allah, saya kok tahunya di ujung. Artinya babak penyisihannya saya tidak tahu, perempat finalnya saya tidak tahu. Tahu-tahu sudah final. Kalau gagal hari itu Pak, besoknya mereka ke KUA bareng. Saya bilang mimpi apa saya? Kalau gagal, itu artinya mereka sudah putuskan. Lek gagal aku mediasi sama Ustadz, lek gagal aku konsul sama Ustadz, itu sudah berarti hari terakhir kami berumah tangga. Setelah itu kami akan berpisah jalan. Tidak akan bisa dilanjutkan lagi. Wis podo tuh ini loh Pak. Bukan anak-anak lagi.
Sudah sama-sama sepuhnya. Akhirnya saya bilang, ya Allah, saya itu suka bingung. Karena bingung dia, saya itu minta bantuan Allah. Saya bilang, ya Allah, terus pripun caranya kalau begini ini. Dan Allah suka kasih aja gitu, dadakan gitu, jalan keluar. Saya bilang, Pak, sekarang begini aja lah, udah sama-sama tuanya. Bapak ini, nanti kalau mati, Bapak masih mau perempuan yang ini, yang nanti nalkinin Bapak bilang la ilaha illallah. Terus Bapak sudah jadi jenazah, Bapak masih mau perempuan yang ini yang kemudian mengambilkan air dan memandikan jenazah Bapak. Bapak masih mau enggak yang nanti kemudian ikut membantu membungkus badan Bapak itu adalah perempuan yang ini? Bapak masih mau enggak bahwa perempuan yang ini nanti yang akan mengirimkan Fatihah saat Bapak di alam kubur dan mensolatkan saat Bapak masih di atas kuburan? Bapak masih mau enggak? Saya sebut satu-satu tuh. Perempuan yang ini yang nanti akan menemani Bapak di Shirathul Mustaqim. Belum kelar omongan saya. Dia kemudian merangkul lutut saya bersimpu dan bilang, saya masih ingin yang ini. Yang ini yang harus memandikan jenazah saya. Yang ini yang nanti mentalkinkan saya. Yang ini nanti yang menyasinkan saya. Yang ini yang nemenin saya di Shirathul Mustaqim. Yang ini saya gak mau, demi Allah. Saya gak mau. Keluar air matanya yang sebelah kiri. Saya balik nanya ibunya. Ibu masih mau kalau mati ditalkinin sama laki-laki yang, saya bukan gak bilang suaminya lagi. Mau ditalkinin sama laki-laki yang ini. Ketika nafas sudah tersengal-sengal, nyawa sudah sampai kerongkongan, kemudian ada bisikan halus di telinga ibu, istriku, aku mungkin tidak pernah memuaskanmu, membahagiakanmu selama hidupmu. Tapi untuk terakhir kali ini tolong dengar kata-kataku, la ilaha illallah. Saya bilang selesai. Malaikat udah hadir kalau air mata sudah keluar. Bismillah, pulang dua-duanya. Tidak jadi itu acara berikutnya yang nauzubillahi min dzalik. Ya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita itu kurang dengar. Padahal telinga sudah berapa? 2 telinga kita ini. Coba telinganya 1, telinga sudah 2 aja. Kadang kita kalau dengar nasihat itu masuk telinga kanan, keluar telinga mana? Kiri. Apalagi kalau sudah yang ngomongin bini, apalagi kalau nasihatnya sudah urusan makanan. Ayo. Iya sudah, jahenya kasih gula merah yang banyak. Lah terus jahenya itu bagus gitu. Dia sudah tahu gula darah kita kadang. Nah, prasmanan kita di Bandung ada pernikahan. Dikawal Pak. Pudingnya ya ambil puding ambil aja. Sekalian bawa berkat tuh pudingnya. Itu kan nasihat istri itu. Gitu. Karena yang tahu kita bolak-balik ke kamar kecil malam-malam siapa? Dia, wah indikator ini. Wali kok malam-malam ke kamar mandi itu. Kata istrinya lihat kemudian di medsos bahwa kalau salah satu indikator orang diabetes itu adalah bla 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 bla. Kita paling angel diomongi. Nun saya enggak semuanya, tapi umumnya kalau dinasihatin sama istri itu enggak masuk gitu Pak. Engkong leren ngerokok tuh sama istri. Terus yang penting jatah belonjomu enggak kurang kok. Kakean cangkem gitu. Yang penting jatah belanjamu enggak kurang, banyakan ngomong gitu. Iya nggih Pak. Masya Allah. Ya, kita nasihatin orang ketang masuk. 1000 karyawan kita nasihatin, mangut-mangut, giliran anak. Giliran anak sendiri. Lah karyawan nggak tahu hari-harinya kita, yang tahu hari-harinya kita siapa? Ya anak. Ayo ke masjid. Bapaknya duduk depan TV ambil remote. Gimana anaknya bisa berangkat ke masjid? Jadi memang wal muskilu qabulu hasing angel itu terima nasihat. Alhamdulillah Pak. Kalau kita mesti marah-marah itu tandanya cuma sakit mata. Sing gawat itu lek wis datang obor itu yo makasih, enggak marah yo enggak. Berarti itu mah sudah khatamallahu ala qulubihim. Oh, udah dikunci mati hatinya kalau begitu. Dinasehatin, enggak dinasehatin wis enggak ngaruh sama sekali.
Naudzubillah. Naudzubillah. Beruntunglah kita kalau hati kita itu masih bisa beresonansi ketika mendengar nasihat itu, masih ada dentingnya, masih ada efeknya, masih ada dentingannya. Itu tandanya masih lembut. Tandanya masih lembut kalau dengar nasihat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu sejatinya adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah, diingatkan tentang Allah, hatinya itu bergetar. Ya, jadi kawan-kawan kita itu kalau kita hitung udah banyakan yang di sono dibandingkan yang di sini. Saya kapan Jumat yang lalu itu Jumat sebelumnya itu menghitung jumlah jemaah sholawat. Ketepaan sing hadir waktu itu cuma 35 orang. Pas acaranya di rumah Ustaz Nurmansyah. Yang hadir cuma 35 orang. Banyak berbarengan yang lain itu ada acara yang lain gitu. Biasanya sih hadir itu kadang 50. Tapi yang meninggal yang kita kirimi Fatihah jemaah sholawat itu sudah 62. Jadi saya bilang ini jemaah sholawat ini udah ramean di alam kubur daripada yang masih ada di alam dunia. Monggo Pak, jenengan gak buat itu daftar kawan-kawan kita, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah, kawan pertama kali kerja. Itu kalau kita checklist itu insya Allah pun kata Pak yang sudah pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah bikin geng istilahnya itu mereka di sana, geng alam kubur. Gitu? Geng alam kubur. Gerakan aki-aki mengaji, GAM. Gerakan aki-aki mengaji. Bagus tuh, saya suka itu dengan penamaan GAM itu, gerakan aki-aki mengaji. Ya kalau dulu saya kasih nama itu wong pitu karena di masjid kami itu ada aki-aki 7 orang. Mati satu ya tinggal wong 6. Ya, mati satu lagi tinggal wong gangsal wong 5. Saya pernah malah di masjid dekat rumah mertua itu di Tasikmalaya, saat itu saya masih tinggal sama mertua. Aki-akinya itu 13. Dan 13 orang itulah jamaah subuh. Gitu loh. Karena patokannya bukan maghrib, bukan isya. Le subuh, telulah sih kusing melo. Yang 13 orang ini Pak, kemudian mati satu-satu. Begitu sudah sampai ke angka 7 yang mati, saya pindah. Takut ikut daftar berikutnya gitu. Saya pindah ke Surabaya. Lu mati satu, aki-aki itu ya Allah, tabarak karim. Nggih Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo kalau kemudian tidak ada lagi yang menasihati kita. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu waliullah. Ya, termasuk disebut khalifah Rasyidin yang kelima. Saking adilnya memerintahnya itu luar biasa. Ini raja ini punya kebiasaan yang beda. Apa kebiasaannya itu? Suka mengumpulkan kiai-kiai terus suruh cerita tentang kematian. 40 kiai dikumpulkan sama beliau, suruh cerita. Yang satu cerita tentang sakaratul maut, yang satu cerita tentang gelapnya alam kubur, yang satu cerita tentang pertanyaan munkar nakir. Terus 40 kiai digilir satu-satu sampai semuanya nangis. Kiainya yo nangis, rajanya yang dinasihati yo nangis. Sehingga tangisan mereka itu seolah-olah di depan mereka itu ada jenazah yang sedang ditangisi. Padahal enggak. Ini kiai lagi nasihati tentang alam kubur. Ya Pak. Kalau enggak, Masya Allah. Aksiru dzikra hadimil ladzat, kata baginda Nabi. Sering-sering ingat tentang sesuatu yang akan memutus segala kelezatan. Lagi enak-enak jadi gubernur disamper malakal maut. Lagi enak-enak jadi DPR disamper malakal maut. Lagi enak-enak jadi pengantin disamper malakal maut. Itu ada puji-pujian Jawa, saya suka itu. Saya hafalkan itu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Eling-eling dulur sedaya jaler estri nem lan tuwa
Mumpung urip ana alam dunya, saban waktu podo elingo. Yang ngerti ngacung itu bahasanya. Saya takutnya ngomong bahasa Jawa, orang Aceh bilang ngomong apa kayak itu. Bagi beliau, bagi Pak Suhaimi ini kan sama aja dengan saya ngomong bahasa Belanda itu. Elingo yen teko panggilan, yen wis teko gak kene wakilan, panggilane Kang Maha Kuwasa, gelem ora bakal lunga. Ingat-ingat akan datangnya satu panggilan. Panggilan dari siapa? Panggilan dari Yang Maha Kuasa. Kalau panggilan itu sudah datang, gelem ora gelem bakal berangkat. Suka nggak suka berangkat. Dipanggil KPK bisa 3 kali mangkir, Pak. Dipanggil malaikat maut nggak bisa mangkir. Gitu Bapak tuh. Dipanggil polisi sih ono alasan mangkir. Pak Luhut aja dipanggil sidang berapa kali tuh, 3 kali nggak datang. Yang keempatnya baru datang. Itu sidang dunia. Kalau sidang akhirat mah nggak bisa mangkir begitu. Mau panggabean, mau panjaitan, nggak ada urusan sudah. Jadi kalau sudah datang panggilan Yang Maha Kuwasa, gerem ora bakal lunga. Dan panjang itulah anunya panjang. Ujung-ujungnya itu ditutupi anjang-anjang. Ditutupi lan disiram kembang, konco-konco podo sanjang, bojo nangis kaya wong nembang. Nanti kuburan kita itu ditutupi dengan tanah, kemudian disiram air dan ditaburi kembang. Teman-teman pada datang, istri nangis kayak orang nyanyi. Itu tembang kematian. Enak dibaca malam-malam sama istri berdua. Cuk-cukane umah gua, tanpa bantal, tanpa keloso. Allahu Akbar. Kenapa? Biar hati kita itu lembut. Lega balhakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita kumpulkan harta, ngejar-ngejar pangkat, mikiran 2024, tahu-tahu sekarat. Karena di antara penyebab hati susah menerima nasihat itu, hati yang lupa akan kematian. Wangel itu Pak dinasihati itu. Keras, dan hati manusia kalau sudah keras itu lebih keras daripada batu. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Lebih keras dibandingkan batu. Kenapa nerima nasihat itu susah? Li'annaha fi madzaki muttabi'il hawa murratun. Karena bahwa nasihat itu dalam rasa yang dicicipi orang-orang yang suka menuruti hawa nafsu. Rasa nasihat itu pahit sebagaimana obat pahit. Racun kadang disembunyikan dalam manis. Racun disembunyikan dalam manis, tapi obat disembunyikan dalam kepahitan. Nasihat itu pahit. Pahit. Dan orang-orang yang sedang mengikuti hawa nafsunya sudah barang sentuh, sangat merasakan kepahitan daripada nasihat itu. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim, sebab berbagai larangan Allah adalah hal-hal yang disukai dalam hati dan nafsu mereka. Lejare riwayat Roma Irama itu apa Pak? Kenapa minuman itu haram? Ujung-ujungnya apa? Kenapa semua yang asyik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak itu yang dilarang? Yang faktanya begitu. Al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bisyahawat. Surga itu diliputi dengan segala hal yang tidak kita sukai. Sementara neraka diliputi dengan syahwat. Nah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka tidak bisa menerima nasihat.
Orang itu lewis lagi seneng maksiat, Pak. Mau diomongi kayak apa yo angel. Ngomongi wong seneng sama maksiat supaya berhenti yo gak iso. Gak bisa. Wong dia lagi lezat. Lagi apa? Lagi lezat. Makanya ada para aulia itu kalau ada orang-orang lagi maksiat, mereka malah kemudian mendoakan. Orang-orang yang lagi maksiat itu malah didoakan. Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana Engkau gembirakan mereka dalam maksiat, gembirakan mereka dalam taat. Ayo. Sebagaimana mereka gembira dalam maksiat, gembirakan mereka dalam taat. Terus piye caranya? Ayo coba Pak. Lagi enak betul Pak. Coba orang lagi dugem dilarang Pak, ya enggak kerungu Pak. Di samping yang datang juga enggak ada dan mereka tidak akan berhenti. Angel kita nasihati orang yang lagi demen sesuatu itu. Gak bisa kita omongin, gak bisa kita nasihatin. Kadang kita hanya bisa kita doakan. Kudu mentok dulu, kudu kena batunya dulu. Lek wis kena batunya, baru kemudian bisa kita omongi. Lek belum kena batunya, gak bisa. Gak bisa. Itu namanya afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Ketika hatinya masih dikunci. Harus dibuka dulu kuncinya. Makanya para ulama dulu itu kadang nggak langsung, kalau nasihatin tuh nggak langsung. Nggak langsung. Orang lagi judi ditemenin. Perlu kartunya rusak dibeliin. Rokoknya ditraktirin. Makan siangnya dibungkusin. Besoknya begitu lagi, lusa begitu lagi. Saya ada cerita di Australia. Doakan saya bisa berangkat tahun ini ke Australia. Jadi ada satu orang Islam, ya, pengen ngajak tetangganya supaya mau ke masjid. Islam juga, tapi wis gak tersisa dalam Islamnya, tinggal namanya doang. Orang sekampung situ, sewilayah situ, taunya dia Muslim, tapi wis ora sholat. Lek wayahe mabok bareng be wong kafir, lek wayahe natalan bareng be wong Nasrani. Gitu loh. Pokoknya udah gitu hidupnya itu, tapi masih keluarga Muslim. Dan karena mereka tinggal di negara kayak begitu, ya melihara anjing ya biasa. Kawan ini orang masjid. Gimana caranya? Orang ini demen banget sama anjing. Orang kalau udah demen anjing luar biasa Pak. Dari mulai yang kecil sampai yang gede, herder, bulldog itu punya dia. Akhirnya kawan ini apa yang dibuat? Dia nggak ngerti tentang anjing. Zaman dulu belum ada searching Google itu Pak. Dia beli majalah-majalah tentang anjing, makanan anjing, jenis-jenis anjing, segala macam tentang anjing. Supaya apa? Ben iso ngobrol sama orang yang mau dia target supaya dekat ke masjid, kembali ke pangkuan Allah, tapi lewat pintu karena dia adalah orang yang demen banget sama anjing, maka kawan yang mau mendekati ini terpaksa dia harus persiapan ilmunya tentang anjing. Ben ngobrol itu nyambung. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ngomong tentang anjing, yus rokok, yus disodorin. Istilahnya kadang makan malam bareng, kadang makan siang terus. Dia cuma punya satu rumus. Orang itu kalau jauh dari masjid, kalau jauh dari Allah, kalau nggak pernah ibadah, sepandai apapun dia membungkus kesenangan dan ketenangan hidupnya, suatu ketika akan keluar dari mulutnya betapa gelisah hatinya, betapa susah hidupnya. Itu aja. Dia sabarnya itu Pak. Khatam akhirnya terpaksa aku membaca buku majalah tabloid tentang anjing hanya karena supaya bisa ngobrol sama dia. Dan sampai dia bilang lebih paham ente sama anjing dibandingkan aneh. Gitu. Apa coba ujung-ujungnya Pak? Setelah sekian puluh, sekian ratus percakapan itu, benar teori yang tadi itu. Orang tuh kalau jauh sama Allah, sepandai apapun dia membungkus kegelisahan hidupnya, suatu ketika akan keluar juga. Sebetulnya aku senang berkawan sama kamu. Aku ada sesuatu yang ingin aku ceritakan. Kenapa ya hidupku gelisah? Di situ tuh Pak.
Begitu hatinya sudah terbuka mengemukakan kegelisahan hidup, di sini hidayah mulai masuk. Akhirnya orang itu jadi ahli ibadah. Pendek katanya begitu. Tapi prosesnya berapa? Beberapa lama. Beberapa bulan. Maknanya apa? Nunggu momentum sampai hatinya terbuka. Sebab orang gak sholat Pak, kalau kita samper ke rumahnya, Ji gimana kabarnya? Baik-baik aja Pak Ji. Dia bilang apa? Baik-baik saja. Pada seumur-umur gak pernah nginjakan kakinya di masjid. Dia bilang baik-baik aja hidupnya. Ya karena kita datang baru sekali. Pada ruwet hidupnya itu ruwet, pasti ruwet, gak mungkin gak. Orang yang gak nyembah Allah, yang gak ibadah kepada Allah itu pasti ruwet Pak. Mana ada koruptor bahagia itu. Bahagiaan kita Pak punya duit cukup untuk beli martabak. Ya. Dibandingkan dia sekalipun duitnya segede-gede martabak. Bahagiaan kita Pak. Gak bisa dipakai duitnya. Ayo coba. Saya kadang suka ngamati fenomena umum yang terjadi nih sekarang. Pesantren kita itu kan di Jonggol sana Pak. Dari Jonggol masih ke Cariu. Itu ada beberapa pom bensin kecil kayak Pertamini, tapi mereknya itu mobil. Saya itu heran ngelihat itu. Ini orang usaha kok siap rugi ya. Gak ono sing payu Pak, gak ada yang laku. Boro-boro mobil memang diperuntukkan untuk motor, motor aja gak ada yang datang. Oh gendeng tak Pak kalau usaha begitu itu. Di pucuk gunung dia buka, nggak penting ada yang beli. Kayaknya begitu, emang gak niat untuk ada yang beli kok kayaknya. Kata kawan saya yang dulunya itu dekat sama Presiden SBY, Pak Ustadz, itu modus pencucian duit itu begitu. Yang penting duit itu mendarat. Itu mungkin harga satu outlet itu mungkin harganya mungkin cuma 500 juta. Tapi duit yang mendarat di situ bisa 300, bisa 5 miliar, bisa 6 miliar. Proyeknya itu nilainya mungkin cuma segitu. Saya tidak menuduh bahwa itu proyek pencucian duit. Cuma saya itu kemudian dapat info bahwa modus pencucian uang itu sekarang diantaranya begitu. Saya bilang ngapain kan duit tinggal ditenteng. Ini saking susahnya naruh duit. Gitu loh. Coba tanya Ustaz Yusri, susah gak dia naruh duit 1 juta itu? Wah, sebahagia sundul langit sudah punya duit 1 juta itu, bener gak? Nah, kita jalan-jalan ke Medland, 1 juta itu. Tapi begitu 1 miliar bingung naruh dia. Artinya apa? Kita jangan tertipu dengan kemasan. Oh koyo iyo sing jenenge konglomerat itu bahagia dari mana? Apalagi kalau ngegasak duit rakyat tuh nggak mungkin bahagia, nggak ada rumusnya. Innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara. Harta itu kalau haram itu bukan harta. Duit itu kalau haram bukan duit, api itu. Sing jenenge api itu wataknya panas. Dibawa sama kita panas, dibawa sama istri panas, dipakai sama anak panas. Nggak mungkin enak. Bawaannya akan panas. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan ini terjadi. Maka dalam kitab Kifayatul Azkiyah itu disebutkan begini. Wa muhibbud dunya qailun aina tariq ainal khalasu kamuskirin syaribat tala. Orang yang cinta dunia itu cenderung lupa jalan. Dia bertanya-tanya, aina torik, aina torik, aina torik. Kemana gerangan jalan itu? Dulu ketika belum punya, pengen punya. Setelah punya, bingung. Dulu ketika sedikit, pengen banyak. Setelah banyak, bingung. Dulu ketika 1, pengen 4. Setelah 4, bingung. Dulu ketika belum menjabat, pengen menjabat. Setelah menjabat, bingung. Ada kawan saya jadi anggota DPR, tadinya tidak sengaja, tahu-tahu jadi anggota DPR dari Demokrat. Periode pertama fine-fine aja. Begitu masuk periode kedua, dia repot, capek banget kampanyenya itu. Sampai saya lihat, ya Allah, waktu itu dia janji mau ngasih empe-empe sama saya, sampai sekarang. Lupa dia ngasih empe-empe sama saya itu. Sampai sekarang, lupanya itu. Waktu itu saya tanya,
antum capek ya? Capek banget anak Ustaz. Saya bilang, antum tahu nggak kenapa antum sekarang capek? Padahal dulu 5 tahun yang lalu antum nggak capek. Kenapa Ustaz? Dulu antum belum tahu lezatnya kekuasaan. Maka antum tidak tahu rasanya bagaimana sehingga tidak ada beban. Sekarang ini antum sudah menjabat 5 tahun, sudah terasa bagaimana lezatnya uang, lezatnya kekuasaan, lezatnya jabatan, dan antum takut kehilangan itu sehingga antum capek untuk mengejar dan mempertahankannya. Kira-kira omongan saya ini benar apa enggak? Dia bilang, betul Tan. Dulu makan saya enggak kampanye enggak apa. Tahu-tahu blessing in disguise, tahu-tahu jadi aja saya jadi anggota dewan. Sekarang saya pengen mempertahankan itu, makanya saya capek. Pak Harto aja jadi presiden 32 tahun, ketika berhenti gak kelihatan capeknya. Dengan ini saya nyatakan berhenti. Gitu toh. Gitu toh Pak Harto itu. 32 tahun. Istilah pesawat itu Pak, pesawat superjet itu, kecepatannya supersonik. Gitu. Ngerem itu kan mestinya angel. Bener gak? Karena kecepatan tinggi. Tapi Pak Harto itu 32 tahun jadi presiden, pas leren itu cukup dengan ini saya nyatakan daripada berhenti. Kan Pak Harto kalau ngomong suka ada daripadanya ya. Berhenti. Udah. Saksinya juga cuma berapa orang, habis itu Pak Habibie dilantik jadi presiden. Semudah itu Pak. Coba jenengan titeni. Pak Habibie berhenti jadi presiden juga gampang. Gitu? Gampang gak? Gampang. Mau anak-anaknya itu bilang, Pak cepat berhentilah Pak, cepat berhentilah. Pusing Bapak jadi presiden. Itu kata anak-anaknya itu. Mau serba salah, mau gini salah, katanya anak Habibie. Mau gitu salah, katanya anak Habibie. Semua dihubung-hubungin, dianggap KKN. Padahal anak Habibie itu lebih pintar dari bapaknya. Tapi waktu itu kan KKN itu lagi disoroti banget. Berhenti enak tuh Pak Habibie. Dan tetap dihormati sekalipun tidak jadi presiden. Ada klub presiden di dunia ini Pak. Yang masuk di Indonesia itu cuma Pak Harto sama Pak Habibie. Saya nggak tahu Pak SBY masuk apa enggak. Ya, tapi saya pernah ngobrol sama Pak SBY, beliau bilang bahwa beliau itu masih sering diundang. Ya, oleh negara-negara lain itu karena beliau pernah memimpin negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Jadi beliau itu bilang, saya ini dihormati, dihargai di mana-mana di dunia Islam karena saya memimpin negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Itu omongan yang saya dengar langsung dari telinga beliau. Berhentinya enak-enak aja. Gitu loh Pak. Nah ada lurah yang lain tuh yang mau berhenti itu susah. Itu ini kelurahan apa Pak Jingantiran? Kelurahan apa namanya ini? Nah itu Lurah Wanasari kayaknya. Susah kali mau berhenti itu. Diatur sedemikian rupa. Padahal Pak Harto aja gampang ya berhentinya itu. Itu persoalan apa Pak? Ya itu persoalan di dalam diri kita itu. Ya. Persoalan di dalam diri kita itu Pak. Masya Allah, tabarak. Ya. Allahu Akbar walillahilham. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim. Karena semua larangan-larangan Allah itu terasa manis dalam hati kita, dicintai, disukai. Sementara perintah-perintah Allah yo abot Pak. Tidak ada satupun pemerintahan yang memimpin Indonesia sampai zaman Pak Jokowi yang ngelarang sholat subuh. Ada? Ada nggak? Ada nggak gubernur yang ngelarang sholat subuh? Ada nggak bupati yang ngelarang sholat subuh? Ada nggak camat yang ngelarang sholat subuh? Ada nggak RW, RT yang ngelarang sholat? Nggak ada. Tapi faktanya pada sholat apa nggak subuh berjamaah di masjid? Nggak ada. Makanya ketika COVID itu banyak preman nangis. Kenapa? Ya gue pas mau mulai Jumatan tutup masjidnya. Gitu. Gue pas mau mulai Jumatan masjidnya tutup, batal deh gue katanya. Artinya nggak ada yang larang Pak. Di kita masjid masih ditutup begini. Kalau di Aceh kan masjid nggak ada pintunya. Itu aja yang masuk susah. Gitu. Masjid terbuka begitu aja yang masuk susah. Apalagi di kunci. Lu sing larang sinten Pak, bukan orang lain. Yang menarik kembali semelimut ketika alarm bunyi itu istri apa kita?
Ilok atau istri kita, udah bobok lagi sayangku, cintaku, bobok lagi ya. Udah tua bangka begini, bini juga kalau tidur udah madep mana, kita madep mana, bener nggak? Kalau udah sama-sama umur mah. Kalau ada salah satu orang teman saya, Ustaz saya di Surabaya itu bilang, Ustaz, saya nanti suatu ketika antum bakal ngalami apa? Kalau udah seumur saya ini sama bini udah kayak sama temen aja udah, kayak sama saudara sudah. Maksudnya, udah nggak gairah, kita di kamar tidur itu ya sudah masing-masing aja. Lah ilok atau rumah tangga yang sudah setua bangka kayak begini, kemudian pas azan subuh berkumandang, terus istri menyelimutkan selimut, menarik selimut dan ditutupkan di badan kita. Cinta, lanjut ya sampai jam 8. Ada yang begitu? Udah bobo aja, bobo. Enggak ada yang larang kok, enggak usah ke masjid, udah bobo aja. Enggak. Pegel ya dia bangunin kita itu. Alarm udah 3 kali bunyi, keempatnya waker kita lempar ke akuarium. Artinya siapa dong yang larang itu? Ini nafsu kita yang ada pada dalam diri kita. Nah ini nafsu inilah yang membuat nasihat susah masuk itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan asbab ngaji inilah kita makin hari hati kita makin lembut insyaallah ya. Makin hati makin lembut, makin enak, makin mudah menerima nasihat. Monggo kalau ada yang mau nanya, kalau enggak saya baca doa ini. Maulaya shalli wa sallim daiman khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabiyika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami da'wahum ya subhanakallahu tahiyatum ya salam wa akhiru da'waman alhamdulillahi rabbil alamin.